Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana bunda-bunda kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Bulan gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah ya. Bunda-bunda siap nggak nih buat malam hari ini? Siap. Siap. Oke, udah semangat ya berarti ya. Ya, semangat. Insyaallah semangat. Semangat. Insya Allah semangat. Pasti semangat sih bunda-bunda ya. Walaupun ada yang beberapa masih ada di tempat kerja, ya masih ada yang di tempat kerja mungkin bunda-bunda atau ada yang masih di kampus atau ada yang masih di tempat kerja ya. Oke Bu Wulan, ada sedikit kata-kata buat pembukaan mungkin. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Selamat malam Ibu-ibu. Ketemu lagi dengan saya, Bu Wulan. Nama lengkap saya Retno Wulan, biasa dipanggil Bu Wulan dari Pati, Jawa Tengah. Ketemu lagi dengan saya. Apakah sebelumnya udah kenal dengan Bu Wulan? Udah pernah masuk di kelas Voko? Atau baru ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah pernah. Sudah pernah ya. Jadi nanti Bu Wulan akan berbagi ilmu terkait persalinan patologis di mana sesuai dengan blueprint profesi itu persalinan sampai dengan 40% sendiri, sampai 25 sampai 40%. Sehingga banyak sekali soal-soal yang nanti akan keluar di stase persalinan atau di materi persalinan gitu ya. Oke, kita langsung saja kali ya Mbak ya. Ya Mbak Oke Fitri ya. Ibu, Suara saya silakan. terdengar jelas ya, Ibu-ibu? Jelas. Terdengar, Bu. Oke. Siap. Oke, Nanti kalau gitu aturannya masih sama Mbak Fitri, 1 menit atau 30 detik Mbak? masih sama Bu, masih 1 menit karena bunda-bunda Oke, mungkin akan terkecoh mungkin sama soal-soal nih. siap-siap. Kita mulai Oke. sekarang? Oke Ibu, mulai sekarang saya matikan kolom chat. Oke, bunda-bunda siap ya? Silahkan Ibu. Oke, waktu habis. Gimana nih jawaban bunda-bunda ya? Kompak atau masih ada perbedaan nih di soal nomor 1? Biasanya kalau kompak nih, kalau nggak salah berjamaah, bener berjamaah, Bu. Oke, diawali huruf C ya. Ayo bunda yang lain, mana jawabannya? Jangan ikut-ikutan temen ya, dibaca lagi. Oke, kita mau ambil berapa orang nih Bu yang ngasih Hmm, penjelasan? 1 atau 2 orang ya? satu aja cukup kali ya. Nanti malah kalau banyak yang komen pada nggak nyaman gitu ya. Satu aja kali Mbak Fitri, Oke, silakan. baik. Ayo, siapa bunda yang mau memberikan alasan? Bunda, Bunda Arina, Bunda Elisa. Ayo bunda, mana nih suaranya? Kok sepi? Ayo, mungkin ada yang mau memberikan nih. Yang jawab C, banyak nih yang jawab E juga ya ternyata. Mm-mm. Oke, atau ini nomor 1 bulan bahas dulu kali ya, sebagai Ya, pemanasan dan caranya gimana gitu. Jadi dalam soal UKOM seringkali setiap dosen yang mengisi bimbel, terutama di Voko itu pasti akan menyarankan dan mengharuskan semua
mahasiswa itu membaca terlebih dahulu pertanyaannya, gitu ya. Ini coretannya di mana ya? Nggak kelihatan, biasanya di bawah, Mbak. Oh, di atas ya. Saya yang share screen. Oke, saya coret dulu ya. Jadi, pertanyaannya di sini adalah jenis shock apa yang ditanyakan kan gitu. Terus, optionnya kita juga harus lihat. Optionnya ini mengarah kemana? Oh, semuanya adalah tentang shock. Berarti kita harus mencari apa yang bisa terjadi dari data yang disajikan di dalam kasus. Kan ini dapat terjadi sesuai kasus. Tuh, oke, kita sekarang baca di kasusnya. Ada seorang perempuan umurnya 22, P1A0, kemudian baru saja melahirkan bayi perempuan, baru saja ya. Secara spontan di rumah sakit. Ibu masih merasakan nyeri pada perut, berarti kontraksinya bagus ya. Terus hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu rendah 100/70, nadinya meningkat, suhunya dia kedinginan ini ya. Terus P-nya pernafasannya 20 kali, plasentanya udah lahir, wajah dan bibir tampak pucat dan terdapat robekan jalan lahir derajat 4. Nah, ini sor-soran ya darahnya ya. Oke, berarti antara option A, B, C, D, E ini tadi ada yang memilih C, ada yang memilih E. Oke, kita coba next slide ya. Apa nih jawabannya kira-kira teman-teman supaya kita bisa melihat pembahasan keseluruhan gitu ya. Oke, kelihatan nggak Mbak? Kelihatan, Bu. Mana nih? Bentar ya. Nah, ini ada penjelasannya banyak sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui dengan jelas dari definisi apa aja tuh A sampai E. Jadi jawabannya adalah yang E, hipovolemik. Kenapa hipovolemik? Karena kalau shock hipovolemik itu ketika tidak ada cukup darah dalam pembuluh darah untuk membawa oksigen. Ditandai, nah ini yang dibaca ya, ditandai dengan penurunan suhu tubuh, detak jantung cepat, bibir dan kuku membiru, serta kehilangan kesadaran. Tadi kan yang ditanya adalah kemungkinan apa yang bisa terjadi jika tidak segera ditangani. Kan gitu, berarti dia masuknya ke hipovolemik. Kenapa nggak neurogenik? Kalau neurogenik itu disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf pusat, biasanya karena cedera tulang belakang. Kemudian juga bisa menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga kulit terasa hangat, bengkak, dan kemerahan. Gejalanya detak jantung melambat dan tekanan darah turun drastis. Tadi gejalanya ada, cuman dia tidak mengarah ke kerusakan sistem saraf pusat gitu ya. Terus kalau sepsis ini sebagai keracunan darah merah lagi, keracunan darah. Kemudian kondisinya akan menyebabkan infeksi bakteri memasuki aliran darah sehingga memicu peradangan, demam dan menggigil. Tadi nggak demam berarti bukan sepsis. Anafilaktik ini adalah komplikasi dari reaksi alergi berat yang mengancam nyawa dan kondisi ini biasanya menyebabkan sesak nafas, wajah bengkak, denyut nadi cepat, ruam kulit, mual, dan muntah. Anafilaktik itu adalah reaksi alergi berat. Terakhir, kardiogenik. Ini mestinya kalau kardio berarti dia berhubungan dengan jantung. Jantung sudah tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dan biasanya karena rusaknya otot jantung, gangguan irama jantung, atau otot jantung lemah, atau infeksi pada jantung. Jadi jawabannya tepat adalah yang E. Selamat buat yang betul ya. Yang tidak betul nggak apa-apa. Belajar lagi ya teman-teman ya. Oke, silakan Mbak Fitri. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya untuk pembahasan di nomor 1. Mungkin Bunda-Bunda ada yang mau bertanya nih di soal nomor 1. Ada nggak yang mau bertanya, Bunda? Oke, bunda-bundanya lagi pengen lihat lagi Kak, lanjut Kak. Oke, lanjut Oke, ya. Nomor kita 2, lanjut. silakan. Kelihatannya Saya ini gampang matikan deh. dulu ya kolom chatnya. Silakan Bunda-Bunda.
1 menit ya Mbak ya. Kurang berapa menit Mbak Fitri? Sebentar lagi Bunda. 1. Selesai. Kita lihat sekarang jawaban Bunda-Bunda nih ya. Adakah yang berbeda? Kayak tadi di soal nomor 1 ya udah beda-beda. Tapi ada yang benar, ada yang salah. Di soal nomor 2 juga sama. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Lebih dominan D sih Bu untuk jawaban nomor 2 ya. Banyak yang D ya. Iya. Tapi ada yang C juga. Ya semangat. Mana nih? Ada yang mau berpendapat teman-teman? Mungkin Bunda Arina, Bunda Abdaliani, Bu Sri. Ayo siapa yang mau? Kanita mau, Kanita? Ya, mencoba Mbak ya. Oke, Maaf kalau silakan. salah. silakan. Ya, di sini ditanyakan apa tujuan tindakan sesuai kasus tersebut. Nah, kasusnya itu ya ibu ini sudah lahir secara spontan. Clue-nya di sini uterusnya lembek dan segera bidan melakukan KBI dan menekan kuat uterus. Nah, kalau menurut saya itu yaitu jawabannya D Bu, untuk merasa miometri bentuk berkontraksi. Karena kenapa tadi uterusnya lembek Bu, makanya harus ditekan. Oke, makasih. Mohon maaf kalau salah. Gak apa-apa Bunda Arina, di sini kita sharing-sharing ya. Jawabannya apa? Berarti Bunda Rina yang D. Iya Bu, yang D. Oke. Terima kasih Bu Arina. Dari mana nih Bu Arina? Belum kenalan nih sama Bulan. Dari Kaltim Bu, Poltekkes Kaltim. Kaltim. Oke, jauh ya. Poltekkes Kaltim. Poltekkes. Nggih Bu. Oke, sip. Oke, ujiannya kapan Bu? Agustus. Sebenarnya saya Bu, Agustus ya. Belum pasti juga sih Bu, kemungkinan sih Agustus. Allah Agustus. Ya. Belum pastinya kenapa nih Bu Arina? Ada informasi apa? Karena kan ini masih berlanjut kuliah ya Bu, belum selesai kuliahnya. Biasanya sih hukum itu kan pada saat selesai kuliah profesinya di akhir-akhir. Tapi saya tidak tahu sih, dari kampus belum mengumumkan pasti kapan. Tapi saya usaha dulu ikut. Oh gitu. Iya. Oke, oke. Masuknya tahun berapa? Bulan apa? Awal tahun Bu, untuk profesinya awal tahun. Oh, awal tahun 2023. 22 bulan 2002 5. Desember Bu, Desember. Bulan 5. Oke, oke, oke. Baik, Bu Arina, terima kasih ya. Ya, di soal nomor 1 lagi. Nomor 2, ini yang ditanyakan adalah tujuan. Gede ya, Bulan milih gede nih. Terus tujuan tindakannya ini apa sih yang dicari gitu kan? Opsinya ini mesti mengarah ke tujuan semuanya. Berarti di soal ini kita harus belajar tentang landasan teori. Jadi di soal hukum itu ada soal yang namanya landasan teori, ada keterampilan, ada profesionalisme, ada pengembangan, terus masih banyak lagi dan lainnya gitu ya. Artinya teman-teman jangan hanya menghafal tindakan atau penata laksanaan, jangan. Teori juga harus dihafalkan dan dipahami. Di soal nomor 2 ini kita ada apa sih gitu ya. Ada perempuan umurnya 35. Oh ya, mendekati riskan ya. P-nya P2, baru saja melahirkan di puskesmas. Ibu mengeluh sedikit pusing. Kan? Tekanan darahnya ini 100/70, nadinya lumayan cepat, suhunya agak naik. Nah, yang garis besar adalah uterus lembek. Segera bidan melakukan KBI dengan menekan kuat uterus. Jadi KBI itu kita masuk ke dalam, kemudian kita tekan uterusnya gitu ya. Terus habis itu apa sih tujuannya? Apakah menfiksasi ataukah observasi perdarahan, pembuluh darah, dapat dijepit secara manual, merangsang miometrium dan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Terus kita harus bisa mendelete option yang kira-kira salah. Mana nih option yang salah, teman-teman? Fiksasi Bu. Oke, ini bisa. Terus Observasi apalagi? perdarahan. Pinter, ini juga tidak. Jadi kita harus mendelete ya. Terus habis itu mana lagi? Memegang bagian belakang uterus. Pinter, ini juga nggak mungkin. Ini biasanya terjadi di KB. mana? KB.
gitu ya. Oke, KBE, coba Bu. kita lihat pembahasannya. Jawabannya paling betul adalah yang D, merangsang miometrium untuk berkontraksi. Jadi, kalau memfiksasi ini adalah pemasangan kondom kateter persiapannya rujukan atau nia uteri gitu ya. Jadi, memfiksasi ini adalah untuk pemasangan kondom kateter dalam rangka persiapan rujukan gitu ya. Terus kalau yang B, observasi perdarahan, belum sampai pada tahap evaluasi, betul sekali, makanya kita delete ya AB. Terus yang E tadi yang kita delete juga adalah memegang bagian belakang uterus seluas mungkin, ini adalah manfaat dari KBE. Terus yang C, pembuluh darah dapat dijepit secara manual, ini juga manfaat dari KBE. Kemudian manfaat dari KBI adalah merangsang miometrium untuk berkontraksi, makanya kita tekan uterusnya, bagian fundus gitu ya. Oke, itu dari Bu Wulan. Selamat buat yang betul, berapa nih yang betul ya? Apakah benar semua tadi Mbak Fitri? Oke, hampir rata-rata benar semua sih Bu ya. Oke, ada yang C tapi ya, ada yang C. Iya, Gak apa-apa, hampir. belajar ya. Hampir rata-rata benar, dan di sini ada Bu Malahayati ya. Bu ini Bu siapa ya? Atas nama kampus nih. Tiga Sudawin, Universitas Malahayati Bandar. Itu dia benar lagi ya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Lanjut, ya Allah. Udah nih, kita Oke. lanjut ya. Saya matikan kolom Siap. chat terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Silahkan. Oke. Itu judulnya salah ya, malah Kespro lagi. Ini tetap persalinan ya. Udah boleh masuk. Oke, Bunda, waktu habis. Mari kita lihat jawaban Bunda-Bunda semua ya. Oke, udah ada yang menjawab nih. Oke, malam hari ini di soal nomor 3 beragam ya. Ada 3 jawaban yang berbeda nih dari Bunda-Bunda semua ya. Adakah yang mau memberikan alasan, Bunda? Silahkan Bunda jika ingin memberikan alasan. Kenapa nih menjawab B? Kenapa menjawab C? Jadi ada yang jawab C ya, ada yang menjawab E juga nih. Silahkan Bunda, ayo. Bunda Alfonsa, silahkan mungkin mau. Oke, Bunda Ani, silahkan Bunda. Terima kasih Mbak Fitri. Ya. Terima kasih Bu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba memberikan pendapat. Jadi pertanyaannya di sini, tahapan evaluasi apakah yang tepat dilakukan bidan selanjutnya sesuai kasus tersebut. Dilihat di sini tensi darahnya 100, nadinya lumayan cepat, kemudian suhunya lumayan tinggi ya, maksudnya tuh 375 gitu ya, terus lembek. Nah, selang beberapa menit uterus sudah berkontraksi dan perdarahan berkurang. Saya di sini memilih E, perlahan keluarkan tangan dan pantau ibu. Kalau persiapan rujukan menurut saya enggak, karena kontraknya sudah mulai membaik dan perdarahan berkurang. Teruskan KBI selama 2 menit lagi, saya rasa juga enggak, karena beberapa menit uterus sudah berkontraksi. Kemudian kompresi bimanual eksternal ini jika mau diinfus atau berkelanjutan ya Bu. Jadi habis KBI, KBE kemudian infus, seperti itu rentetannya sepertinya. Karenanya saya memilih Ibu,
perlahan keluarkan tangan dan pantau itu. Terima kasih Bu Ulan dan Mbak Oke. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Terima Bu. kasih Bu Ani. Suara bulan terdengar jelas ya. Jelas. Oke, nggak ada iklan yang lewat Jelas ya. Bu. Nggak ada, Bu, jelas. Oke, siap. Di soal nomor 3, ini lagi-lagi kita berlatih tentang atonia uteri. Bener ya? Atonia uteri, tadi nomor 2 juga atonia uteri. Ini juga berlanjut. Nanti ada satu soal lagi juga sama, berlanjut lagi. Jadi nanti kita lihat seberapa pemahaman kita tentang atonia uteri. Ternyata yang dianggap mudah juga agak kesulitan untuk membedakan gitu ya teman-teman ya. Sekarang yang ditanyakan adalah tahapan evaluasi apa yang tepat dilakukan bidan. Tahap evaluasi. Jadi di soal ini benar sekali bahwa ini adalah diagnosisnya atonia uteri. Terjadi atonia uteri sehingga Bu Bidan harus menata laksanakan dengan KBI. Coba tadi kalau bulan, apa tindakan yang tepat dilakukan Bu Bidan? A, KBI, B, KBE, mesti pada jawab KBI semua ya, betul semua. Tapi Bu Bulan coba membuat soal agar lebih dalam karena di profesi itu bukan hanya sekedar diagnosis tapi juga analisis itu sampai dengan mengaplikasikan. Makanya kita harus belajar sampai dalam-dalamnya. Sekarang segera bidan melakukan KBI, terus selang beberapa menit uterus sudah berkontraksi dan perdarahan berkurang. Pertanyaannya Bulan, selang beberapa menit itu sebelumnya udah berkontraksi atau belum? Gimana, Dari Bunda? kalimat ini. Belum. Belum. Oke, pinter. Bukan karena setelah KBI berkontraksi selang beberapa menit tidak kontraksi terus kontraksi lagi, nggak seperti itu ya Bu. Jadi ini memang dari awal kita KBI baru setelah itu ada yang namanya kontraksi. Dari sini apakah sudah ada yang berniat merubah jawabannya atau tetap teman-teman? Kalau merubah silakan di chat ya, kolom chat ya. B, Langsung Bu. di Jadi. Oke, persiapan rujukan ini benar sekali salah ya. KBI juga salah. Periksa ulang ini juga salah karena jelas uterusnya lembek. Terus perlahan keluarkan tangan dan pantau. Bisa jadi loh ya Bu ya. Coba kita tengok sebentar pembahasannya kira-kira benar atau tidak. Jawabannya adalah yang B ya. Selamat buat yang betul ya. Jadi evaluasi KBI itu ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini harus Bunda hafal. Teman-teman hafal di luar kepala. Karena takutnya nanti akan ada soal yang diubah. Diubah itu tanyanya beda dengan bulan. Ada satu pertanyaan yang dia akan mengarah kepada, contoh ya, sudah dilakukan kompresi bimanual eksternal, kemudian langkah selanjutnya apa sih? Oh, rujukan. Nah, kan beda lagi. Berarti 3 langkah ini harus hafal. Yang pertama, jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, ini bulan sengaja bold supaya memudahkan teman-teman untuk menghafal dan belajar. Oh, perdarahan berkurang, KBI selama 2 menit. Enak ya belajarnya kalau gini? Nah, saran bulan kalau misalnya teman-teman punya yang namanya buku atau print out ya, soal-soal latihan itu dikasih gini warna atau di bold. Tapi kalau di bold nggak bisa ya, kasih warna aja. Kata-kata yang memang sangat bermanfaat untuk kita mudah hafalnya. Ini uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang maka KBI selama 2 menit. Oke, yang kedua, jika uterus berkontraksi dan perdarahan masih berlangsung, periksa ulang perineum, vagina, apakah terjadi yang namanya laserasi. Gitu ya. Terus yang ketiga, jika uterus tidak berkontraksi dalam 5 menit, ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Kemudian lakukan langkah-langkah penanganan atonia uteri. Selanjutnya minta keluarga untuk mempersiapkan rujukan. Itu adalah evaluasinya. Gitu ya teman-teman ya. Selamat buat yang betul ya. Oke, bagaimana? Lanjut atau sudah menyerah? Lanjut. Lanjut. Setelah Soal ini udah beberapa pernah menit keluar, nih soal Bu. Ibu. Gimana Bunda Ani? Beberapa menit. Terkecoh setelah beberapa menit menit ya? begitu. Iya, beberapa menit. Beberapa menit itu tidak 10 menit, 5 menit ya, beberapa menit. Kita teman-teman ya. Menit bisa Soal bisa 2 menit, bisa 3 menit, bisa 10 menit Ibu.
Nah, itu. Jadi memang kita kadang harus ini jeli ya. Berarti kalau beberapa menit tadi salah dong jawabannya, harusnya KBE. Benar enggak? Ini. Ya, Jadi 5 betul, menit Bu. kan harusnya ya Bu. KBE. Tapi Ya, itu KBE kan Bu belum kalau KBE, gagal. harus dipertahankan dulu. Setelah itu lepas, terus habis itu KBE. Urut-urutannya seperti itu, teman-teman. Soal seperti ini apakah udah pernah keluar sebelumnya di Voko? Belum pernah, Ibu. Belum Bu. Ya, oke, sip. Lanjut ya. Lanjut, saya matikan kelompoknya ya Bunda-Bunda. Lanjut. Oke, silakan Ibu. Ini harus benar semua ya. Keberlanjutan dari kasus yang tadi. Silakan. Oke Bunda, siap-siap waktunya tinggal. Ya, sudah selesai Bunda. Mari kita lihat jawaban Bunda-Bunda ya. Nih, gimana Apa nih? jawabannya? Terkecoh nggak Jangan ya? terkecoh ya, jangan terkecoh. Harus lebih jeli. Betul. Jangan terkecoh dengan soal sebelumnya, karena penata laksanaan yang Bulan sampaikan itu ada yang paling dalam lagi. Jadi Ada beberapa yang soal udah terkecoh ya Bu ya? Ya, ada yang paling dalam lagi. Jadi apa sih yang harus dilakukan sebelum bidan itu melakukan itu tadi yang saya sampaikan di sebelum soal ini. Iya. Teman-teman tinggal hafal nggak tadi yang Bulan sampaikan? Oke, kita minta satu orang nih ya Bu untuk memberikan pendapat nih di soal nomor 4. Oke, siap. Ayo Bunda, silakan. Izin. Silakan Bunda. Ya, di sini apakah penata laksana yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus di atas? Ingin menjawab ya, mohon maaf kalau salah. Nah, tadi ini kan uterusnya sudah lembek, kemudian dia melakukan KBI setelah 5 menit, uterus belum berkontraksi. Nah, menurut saya jawabannya keluarkan tangan, baru melakukan KBE. Kalau KBE-nya gagal, baru tadi itu merujuk. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Rina. Oke, untuk Bulan gimana nih Bu? Jawabannya tadi apa, Mbak? Bunda C, Rina Bu. bisa? Oke, C ya, keluarkan tangan. Oke. Jawabannya C. Sudah ya, kita bahas ya. Di Iya. soal nomor 4, ini adalah yang ditanyakan penata laksanaan yang tepat. Tadi kita udah belajar apa aja, Bu? Di depan tadi ada evaluasi. Terus nomor 5, nomor 2 tadi tentang apa? KBE. Apa, Bu? Apa ya? Lupa. Ada yang ingat nomor 2 tadi tentang apa, teman-teman? Hari ini kita dapat apa aja coba ya? Hah? KBI Anti-neuteri. robekan, Bu. Periksa kalau ada robekan. Oke, pinter. Berarti sekarang kita adalah tentang penata laksanaannya. Artinya diagnosisnya tetap sama, yaitu tentang atonia uteri. Cuman yang dibedakan adalah segera bidan melakukan KBI setelah 5 menit uterus belum berkontraksi. Oke, Bulan akan tampilkan bagan ya. Jadi nanti biar teman-teman ada gambaran. Maaf ya, ada iklan di belakang saya, jangan terganggu. Oke, ini jawabannya apa nih teman-teman? C. Oke, kok C bener C ya? Atau E tadi ya? Bulan kok salah option kayaknya? Bu. E ya? itu, Bu. Bukan C. Bu. E ya sayangku ya, bukan C ya. Ya, Berikan E. egometri 0,2 mg. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang E, yaitu berikan ergometrin. Gitu ya. Jadi langkah kita yang pertama, ini saya hapus dulu biar kelihatan.
Oke, jadi ketika kita langkah-langkah penanganan atonia uteri, bersihkan bekuan darah, pastikan kandung kencing kosong, lakukan KBI selama 5 menit. Setelah itu kita lihat uterusnya ini berkontraksi atau tidak. Kalau berkontraksi, teruskan KBI. Tadi ya soal kita ya yang keempat. Terus keluarkan tangan, pantau kala 4, beres gitu kan. Itu kalau berkontraksi. Sekarang pertanyaannya adalah tidak berkontraksi kan, uterus tidak berkontraksi sehingga ajarkan keluarga untuk KBE, terus beri ergometrin. Tadi KBE ada enggak jawabannya? Enggak. KBE. Nggak ada, Bu. Bu. Berarti kalau nggak ada, langkah selanjutnya yaitu beri ergometri. ergometrin. Pasang infus dengan oksitosin 20 mg, ulangi KBI, uterus berkontraksi atau tidak. Kalau iya, pantau. Kalau tidak, segera rujuk dengan kondom kateter dan dampingi ke tempat rujukan, lanjutkan infus. Oh, udah pinter nih teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang benar, berikan ergometrin. Gitu ya. Selamat buat yang betul. Oke. Gimana? Mantap? Mbak Fitri kok hilang? Iya, Mantap banget, maaf. Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Oke, ini lumayan banyak ya, Bu ya. Yang benar ya dari Tentang tadi ya. atonia uteri. Oke. Atonia uteri saya rasa lulus ini Mbak mereka. Teman-teman ini ada Amin, lulus amin. semua ya. Jadi setelah Amin, ya atonia Robbal Alamin. untuk atonia uteri nanti kalau ketemu bulan lagi apalagi nih teman-teman ya. Enaknya ya kita bahas apa teman-teman? Shock tadi udah ya kan? Atonia udah, laserasi belum ya? Laserasi kemudian mungkin inersia uteri itu kan banyak banget gitu. Ya nanti ketemu lagi dengan bulan Foko bulan depan ya. Oke, next slide ya. Oke, siap-siap ya. Sebentar, Bu. Saya matikan kolom chat terlebih dahulu. Ayo, lanjut, Ibu. Silakan, Bunda. Jangan terkecoh dengan judul kuning itu ya. Nanti saya perbaiki ya Mbak Fitri ya. Ya, Sebelum baik, saya Ibu. kirim. Oke, Bunda. Waktu habis. Mari kita lihat jawaban Bunda-Bunda ya. Oke, kompak nih ya jawabannya ya. Kompak ya. Udah soal nomor 5, kompak. Halo, Bu Bulan. Gimana nih, Bu? Sebentar. Oke, berarti benar semua ini. Apakah benar semua atau salah berjamaah gitu ya? Jawabannya apa nih? C. C semua, Bu. Jarak kehamilan. Ini kayaknya ada satu deh yang harus membahas. Kenapa C, teman-teman? Yuk, bahas Ayo. satu orang. Oke, ada 2 yang minta malah. Silakan. Oh, ini kayaknya Bu siapa nih? Dari Universitas Pahlawan tadi Oh, belum ya? Atau Bu Ani? Iya. Ayo, siapa yang mau duluan? Selamat malam, Mbak. Silakan. Saya Ya. dari Samsuriawana dari Universitas Pahlawan Riau. Mbak, saya coba jawab ya, Bu. Oke, silakan. Di sini kan kasusnya persalinannya spontan dan tidak ada gangguan di kontraksinya karena uterusnya keras. Hanya saja plasenta belum lahir pada setelah injeksi kedua kan gitu. Tetapi di dalam soal dia tuliskan clue-nya itu baru melahirkan 1 tahun yang lalu. Jadi menurut saya itu kata kuncinya. Sehingga bila dikaitkan dengan optionnya A, B, C, dan D, sehingga yang paling mendekati dengan clue di pertanyaan itu adanya di jarak kehamilan. Mohon maaf jika salah ya, Bu. Selamat malam. Iya, malam. Baik, ada lagi nih Bu Rosmeli, beda atau sama, Bu? Sama, Bu. Jarak Rambutnya kehamilan, cantik Bu. sekali, terurai ya. Dari mana nih? Dari Kaltim?
Enggak, Bu, dari Pahlawan, Bu. Bangkinang, Kalau Riau. Riau, oke Iya, Bu, Riau. Riau. Jawabannya sama ya. Sama, Bu, Oke. dengan jarak antar anak 1 tahun. Oke ya, kita Iya, coba ya. Oke, Kita Bu. bahas langsung ya. Jadi di soal nomor 5 ini adalah faktor penyebab dari keluhan pada kasus tersebut. Keluhannya apa? Di sini melahirkan bayi laki-laki 15 menit yang lalu, cukup bulan, dia jarak antar anak ini ada 1 tahun, terus hasil pemeriksaannya normal, kontraksi keras, plasenta belum lahir setelah diberikan suntikan oksitosin. Jadi yang dimaksud adalah yang ini ya, yang plasenta belum lahir setelah diberikan suntikan oksi. Terus faktor tersebut apa aja sih? Ada usia, ada anemia, jarak kehamilan, penolong persalinan, riwayat manual plasenta sebelumnya. Nah, faktor penyebab ini semuanya adalah faktor penyebab dari kejadian red Retensio placenta. Retensio, Retensio pinter placenta. sekali. Semuanya itu adalah faktor penyebab dari retensio placenta. Cuman berarti semua ibu-ibu yang ada di sini harus fokus kepada hasil anamnesisnya. Gitu. Jadi kalau opsinya sama nih, sama semua. Ini semuanya kok faktor penyebab dari retensio placenta ya. Berarti saya harus cari satu kata kunci di dalam kasus yang memang mengarah kepada semua faktor ini. Oh, usia kita lihat nih, usianya 32, normal ya, berarti dicoret, salah nih. Terus anemia, ada nggak sih data HB? Ada nggak Bu? Ada, Nggak Bu. ada ya? Ada, Bu. Ada. Terus hapus lagi. Jarak kehamilan, nah ini ada kalimat ini bisa jadi, tapi jangan langsung dipilih. Ingat kita kalau jawab soal hukum jangan terlalu pede. Oh yang C paling benar nih, padahal DE belum sempat dibaca. Nah itu harus dibaca semua ya. Terus penolong persalinan di sini dijelaskan nggak dukun gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Riwayat Nggak ada, manual Bu. plasenta sebelumnya, nggak ada Nggak juga ya, dijelaskan nggak juga. ada. Nggak ada dalam soal, Nggak ada Bu. juga, Bu. Ya, Bu. Pinter, jawabannya adalah yang mana nih? Jarak kehamilan. Oke, betul sekali ya. Jadi Benar, jarak Bu. Siap. kehamilan. Benar semua ini tadi? Benar, Bu. Benar semua. PD-nya nggak salah ya, Bu. Benar ya. Benar. Iya benar semua. Berarti di soal nomor 4 sudah, nomor 5 sudah kompeten semua ya. Saya doakan kompeten semuanya. Amin, amin, Amin. Bulan nih. Thank you, Bu. Oke, sip. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Oke, Silakan Mbak kolom Fitri. chat saya matikan. Silakan Bunda. Jangan. Oke Bunda, waktu habis. Mari kita lihat jawaban Bunda-Bunda ya. Mana nih jawabannya Bunda-Bunda? Oke. Masih sama dengan soal nomor 5. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab A, tapi lebih didominasi oleh C. Oke, mungkin salah satu dari Bunda mau memberikan pendapatnya, silakan Bunda. Ya, silakan yuk. Bunda Rosmelia mau? Belum, Mbak. Masih mikir. Oke, baik. Kalau yang lain gimana, Bunda? Ayo teman-teman, silakan dijawab. Oke, karena nggak ada yang jawab, Mbak Fitriani coba bahas, Mbak. Waduh, kok saya nih? Oke, ada yang mau berpendapat nggak? Ini 2 soal terakhir loh ya, tentang Oke. etik.
Mungkin Bunda Tihama, Bunda Arina, Bunda Siti, atau Bunda Mika. Ya coba Mbak, Oke, tapi Oke mohon deh, maaf silakan. kalau sip. salah. Ya, di sini kan apakah prinsip etik yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut. Di sini clue-nya aja ya, bidan itu menjelaskan kepada keluarga dan menyampaikan bahwa perlu dirujuk karena tadi ya. Nah, bidan menyerahkan keputusan kepada keluarga. Nah, menurut saya sih itu autonomi, Bu. Mohon maaf kalau salah. Oke, Menyerahkan keputusan itu terima kepada kasih Bu keluarga. Arina. Ya. Sip, mantap, mantap. Kita coba bahas ya. Mari kita bahas Markibah. Oke, di sini pertanyaannya adalah prinsip etik yang dilakukan bidan. Jelas A sampai S semuanya prinsip etik. Cuman kita harus mencari kata kunci di dalam kasus gitu ya. Nah, betul sekali yang disampaikan Bu Arina. Langsung aja Bu, kalau kata kunci dari soal etik mesti di terakhiran Bun. Jadi ini sebagai nanti ya, kalau ada clue-clue yang keluar atau soal yang keluar tentang etik berarti paling akhir. Tapi kalau membahas tentang diagnosis itu biasanya terletak di hasil hasil anamnesis dan juga hasil pemeriksaan. Kalau tentang penata laksanaan ya gitu. Jadi teman-teman harus tahu cara untuk membaca soal dengan cepat, tepat, dan benar. Terus kata kuncinya bidan menjelaskan kepada keluarga dan menyampaikan bahwa perlu dirujuk. Bidan menyerahkan keputusan kepada keluarga. Ini adalah garis besarnya. Menyerahkan keputusan kepada keluarga. Artinya Bu Bidan percaya keluarga itu mampu untuk memutuskan pilihannya. Berarti mengarah kepada Autonomi. autonomi. Pintar sekali. Mantap. Pada benar semua tadi ya? Enggak ya? Ada yang salah ya? Enggak Ada apa-apa. yang salah beberapa. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Pembahasannya di sini yang pertama, ini saya hapus dulu. Oke, fidelity ini ketaatan. Jadi nanti teman-teman kalau belajar ini langsung di garis bawah, taat, menepati janji, veracity, kejujuran, autonomi, dia mampu membuat keputusan sendiri, beneficient, berbuat baik. Terus yang non maleficient tidak merugikan. Nah, biasanya D sama E ini dia hampir sama, hampir mirip. Cuma nanti kata kuncinya adalah beneficient ini dia adalah mencegah diri sendiri sebagai seorang bidan itu tidak berbuat salah. Tidak berbuat salah dalam melakukan tindakan. Contohnya pemasangan infus itu benar-benar tuh dari prosedur 1 sampai dengan sekian itu harus urut, harus runtun, nggak ada kesalahan sedikit pun. Tapi kalau non maleficient itu adalah kita merugikan. Kita tahu nih infus ini harus pakainya misal ya RL gitu ya. Tapi berhubung RL-nya habis, maka Bu Bidan ganti dengan NaCl. Itu contohnya. Ya. Terus contoh lagi kalau yang kebidanan nih, Bu bidannya itu sebenarnya bisa nih pertolongan persalinan normal, bisa ya normal ya. Tapi gara-gara Bu bidan tersebut kerjasama dengan rumah sakit langsung dirujuk. Rujuk, Nah ya. itu non maleficient nih tuh. Itu siapa tuh yang sering ya? Itu ya Bu contohnya ya. Oke gitu aja deh. Kayaknya seneng banget nih Bu Rusmeli nih. Bener ya Bu ya? Rujuk aja Bu, aman. Di Riau. Di Riau bidan masih boleh menolong persalinan Bu di rumah? Di Enggak PMB boleh, maksud Bu. saya? Di Nakes, PMB. Bu. Harus PMB, Bu. di PMB yang Maksudnya di PMB boleh? Di PMB? boleh, Boleh, Bu. Bu. Masih boleh ya? Nggak harus, nggak wajib di puskesmas ya teman-teman ya? Tidak, Bu. Saat ini masih yang BPJS saja, Bu, wajib di puskesmas. Oh gitu. Berarti masih rame PMB-nya di sana? Walaupun nggak BPJS ya Masih teman-teman? apalagi Bu Rosmelia tuh, banyak pasien itu. Wah, beneran tuh rambutnya aja bagus. Itu perawatan terus itu mestinya. Ya kan, Bu? Amin, Bu. Oke, sip. Pembahasan soal nomor 6 sudah cukup. Sekarang soal terakhir ya. Oke, siap. Siap ya? Harus benar semua lagi nih. 1, 2. Ini tentang apa ya? Manajemen. Terakhir tentang manajemen. Manajemen Oke. ada berapa, Bu? Sebelum saya masuk ke soalnya, ayo. Ada manajemen kita? Ada berapa Bunda? Tergantung. Ada ya, apakah itu dia Varne atau Ana. Jadi nanti atau pakai Varne swab. 7. Identifikasi, analisis, perumusan, kemudian evaluasi, intervensi, dan kawan-kawan. Nah, soal nomor 7 ini nanti terkait hal tersebut. Gitu ya, langsung ke soalnya ya. Siap?
Atau udah cukup ya? Udah cukup aja ya kali ya Mbak Fitri Ya, ya? Jangan Oh, dulu, Jangan oke. Bu, lagi. jangan. Nanti lanjut. Lanjut. Dua lagi Bu, dua lagi. Oke, dua Oh, lagi. dua lagi. Kita Semangat coba banget ya ya. Bunda ya. Silahkan jebret. Nah, Oke. harus cepat nih. Kata kuncinya tadi apa? Kalau misalnya soalnya seperti ini. Manajemen harus. Oke, Bunda-Bunda, waktu habis ya. Mari kita lihat nih. Untuk di soal terakhir, akankah kompak atau beda-beda lagi nih jawabannya? Oke. Ini sepertinya kompak ya, Bu ya, jawaban nomor 7 ya, Bu ya. Ya, rata-rata apa Mbak? Rata-rata C semua nih, Bu. Oke, silakan siapa nih mau mencoba menjawab? Ayo Bunda, silahkan. Bunda. Bu Oke, Rosmeli, coba. Bunda Samsuri Siapa? nih mau. Oke, silahkan. Izin ya Bu, ini juga sama-sama belajar soalnya memang masih awam kali soal manajemen ini Bu. Jadi ini kasusnya kan persalinannya masih di kala 1, kala 1 fase aktif. Fase, ya, pembukaan masih 4 cm. Jadi itu si bidannya kan melakukan manajemen, kalau menurut saya Bu, di perumusan karena dia masih mengumpulkan data, masih memantau dan menilai banyak hal untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi ke depannya gitu Bu. Jadi kalau evaluasi itu kan kita sudah mendapatkan hasil akhir. Kalau identifikasi Betul. juga sudah tahu apa masalahnya. Lalu kalau pelaksanaan sudah kita laksanakan, kalau perencanaan sudah direncanakan. Kalau itu dia masih mengantisipasi, berarti di perumusan Bu, di C. Itu kalau menurut saya. Mohon maaf ya Bu jika salah. Oke, terima kasih Bu Samsuri, perumusan ya C ya. Terus ada lagi Ya, Bu Bu. Rosmeli mau jawab apa nih? Beda atau sama? Sama. Masalah Halo? Oke, sama manajemen ya. ini kurang Bu. Oke, Masalah pemahaman manajemen kurang Bu, nanti dijelasin dong. iya, kurang banyak gitu ya Bu Rosmeli ya. Kurang banyak soalnya Bu lagi. Ya, benar. Kurang banyak. Oke, ini tambahin lagi Mbak Fitri, nanti 24 jam ngajarnya. Aduh, oke. Langsung ya. Ya, Jadi langsung, di Bu. draw dulu. Manajemen kebidanan. Kemudian di sini A sampai E optionnya ini sama semuanya adalah manajemen kebidanan semua ya. Terus kata kuncinya adalah bidan mengantisipasi masalah secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh ya, dari A sampai Z. Yang didasari atas rasional tindakan yang relevan dan diakui kebenarannya sesuai dengan kondisi. Gitu, oke. Coba kita cek dan recheck. Jawabannya adalah salah semua. Salah semua nih, rata-rata menjawab C nih ya. Iya, semuanya pada rata-rata C. Kenapa kok bisa kurang tepat nih teman-teman? Aduh, tombol saya hilang nih. Aduh, kan? Oh, ini saya coba rata-ratanya saya hapus. Kok nggak ada ya? Nih, bentar ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kalau perumusan ini nggak dipilih, Bu? Karena perumusan ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi.
Jadi urutannya itu di manajemen kita identifikasi dulu di SDO-nya. Dari di SDO akan ada perumusan, dari perumusan akan berkembang menjadi tindakan komprehensif, mengembangkan tindakan komprehensif yang ditentukan pada tahap sebelumnya, juga mengantisipasi diagnosa dan masalah kebidanan secara komprehensif yang didasari atas rasional tindakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung-bingung, itu dari definisinya aja loh, belum dicontohkan Bu Wulan. Jadi saya hanya menyampaikan clue dari diagnosi lagi definisinya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau pelaksanaan apa udah benar pelaksanaan. Kadang itu ada soal yang langsung mencontohkan. Bidan melakukan tindakan pertolongan kala 2. Gitu kan. Nah, itu contoh dari pelaksanaan. Terus kalau perumusan, bidan merumuskan diagnosis berdasarkan dari data identifikasi. Nah, itu perumusan gitu ya. Kalau evaluasi benar sekali, evaluasi dari hasil tindakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan nanti dievaluasi. Ini ada perubahan nggak sih tindakan yang kita berikan, ada pengaruh nggak sih? Nah, gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini salah berjamaah semua ya. Iya. Ya, makanya nggak jadi milih ini. Bener Bu Rosmeli nih. Saya nggak ahli manajemen gitu ya Bu ya. Makanya banyak salah, Bu. Pemahaman banyak yang kurang kami, Bu. Masalah manajemen Nggak sama etik apa-apa, ini, Bu. belajar terus pokoknya ya. Intinya nanti kalau misalnya memang terpaksa nggak tahu jawabannya, pilih aja apa Bu? Ada yang ada ini kancingnya itu loh Ibu ya. Feeling lah, Bu. Kancing. Feeling Iya, aja, Bu. feeling. Feeling aja, Deng. Iya. Kak Oke, Rosmelia, kalau cuma manajemen. manajemen aja lulus itu Kak. Yang lain ahli dia. Yang manajemen aja yang dia kurang. Manajemennya banyak, Bu. Soal Bu Retno semua manajemen. Kak Rosmelia ahlinya manajemen keuangan ya. Rame nih kayaknya PMB-nya Bu Rosmeli nih kelihatannya ya. Racing Star nih, Racing Star. Oke gitu ya Mbak Fitri, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Sukses Baik, selalu ya Ibu. teman-teman ya. Iya, Bu. Terakhir Terima kasih, ya. Bu. Ya, Bu. Terakhir ini ada kata-kata mutiara dari bulan. Jadi setiap langkah akan menjadi berkah saat kita bersyukur. Jadi selalu bersyukur ya Bu ya. Pokoknya PMB-nya rame bersyukur, mau UKOM Ya, Bu. bersyukur, pokoknya semuanya bersyukur gitu ya. Bersyukur. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kasih, Mbak Bu. Fitri. Oke, baik Terima kasih Ibu. banyak, Bu. Wah, seru nggak nih bunda-bunda? Seru ya Seru. pastinya. Seru Seru banget. banget. Seru karena ada manajemennya nih. Jadi Iya. sedikit bingung-bingung, Iya. gemes lah ya. Serunya gara-gara bulan berisik Mbak Fitri. Wah, heboh sendiri. Nggak apa-apa Bu, mencairkan suasana sama bunda-bunda ini kita. Iya, saya seperti moderatornya ini nanti Mbak Fitri. Iya nih, saya keganti nanti ya. Oke, buat bunda-bunda yang ada benar 5 ini ternyata ya Bu ya. Dari 7 soal ada yang benar 5, ada yang salah 2. Tapi ada nggak yang benar semua bunda-bunda? Nggak ada. Nggak ada. Ada, Mbak Nggak Fit. ada. Apalagi Oke. kalau udah masuk prinsip etik sama manajemen. Salah nggak tuh dah? Asal itu. Susah ya Pakai bunda ya. Pakai feeling aja. Pakai Salah feeling. Iya, pakai feeling. Nanti kalau UKOM, insya Allah saya doakan bisa semua ya. Semoga nanti Amin. UKOM Amin. lancar. Iya, Bu. Oh iya teman-teman, besok Koko ngadain webinar loh ya Mbak Fitri ya. Nanti betul. hadir ya. Ya, harus hadir nih, karena bakalan seru Webinarnya banget. ada Bu Wulan. Ada Bu Betul. Wulan. Jam berapa, Betul Bu? banget. Besok jam 11. Masa belum dikasih ya Mbak ya? Flyernya, Belum ada. posternya. Belum ada di Mungkin grup, sama Bu. Mas Adiu ya. Mbak Fitri nanti dikasih ya teman-teman yang ada di kelas ini ya. Oke, baik, Untuk nanti saya fotonya minta ya. ke Mas Oke. Adiu. Oke, Oke. sip. Buat bunda-bunda ada yang mau nanya dulu nggak nih? Karena masih ada beberapa menit soalnya nih. Sama Bu Wulan sedikit bertanya nggak apa-apa ya Bu ya? Tambah soal aja sama Bu Ulan. Tambah. Ah, iya bener tuh. Mau jadi berapa soal nih? Nambah Soal soal etik, ya Bu. Mbak Fitri. Soal Mbak etik, Bu. Fitri. Iya, siap. Ya, Oke. seminar pijat bayi benar sekali. Besok seminar pijat bayi ya. Nah, ini Bulan seminar mau baik. tanya tentang metil ergometrin tadi, Bulan.
Ya, silakan. Mm. Soalnya saya pribadi jarang sekali pakai metode ergometri karena pernah waktu itu ditanyain sama dokter, dapat metode ergometri dari mana gitu. Jadi seakan-akan saya merasa ini metode ergometri. Saya sampai sekarang nggak tahu apakah metode ergometri itu boleh kami gunakan atau harus melalui pelimpahan pelimpahan tugas dari Pelimpahan dokter. tugas dari dokter ya. Bener harus Atau ini, harus kolaborasi, harus apa ya namanya ya? Apa Bu namanya? Konsul ya? Iya, Konsul dengan konsul. dokter lapor, SPOG. lapor Iya namanya. bener lapor. Dok ini gini gitu. Kalau misalnya memang di PMB, apalagi di daerah saya Pati itu kan sekarang PMB nggak seperti di Riau yang rame kayak punya Ibu Rusmeli. Harus wajib di puskesmas nih Bu ya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau kita di sini. Kalau kita di PMB masih banyak Bu bagi masyarakat Masih banyak yang ya. kalangan menengah Kayaknya ke saya bawah. mau pindah ke Riau aja deh biar banyak pasien. Boleh. Oke, Habis hilang pasien kami. Kalau bulan ke sini hilang pasien kami semua. ya langsung ke bulan semua ya. Udah cantik Bu- smart lagi gitu kan. Iya, Bu Iya, Samsuri juga ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Bulan loh ya. Tadi di betul. soal ada tuh Instagram saya ya. Saya Bulan lupa untuk underscore mempromosikan. Retno. Betul Ibu? Iya, nanti kenalan di Instagram ya Bu Samsuri dan Bu Rosmaila Oh dan iya, semuanya. iya. Bu Siap, Sri Bu. Puji Siap, juga Bu. kelihatan Siap. nih, Bu Arina. Iya, Iya, Bu. Ya, nanti follow ya, saling follow, Iya, saling Bu. silaturahmi biar panjang umur dan bahagia. Amin. 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 Oke, kita minta sedikit closing statement nih dari Bu Bulan. Oh, Bunda. Udah Oh, tadi. closing statement-nya apa ya? Pokoknya intinya pesan saya sebentar lagi UKOM, maka jangan menunda-nunda untuk belajar, menundanya besok, tapi pada akhirnya teman-teman nanti malah ketunda-tunda belajarnya H-1 baru belajar, itu kebangetan ya teman-teman ya. Tapi saya acungi jempol nih sudah mau ikut Voko, udah berusaha di sela-sela PMB-nya yang rame seperti artis Bu Rosmela ini tadi masih mau masuk. Luar biasa, pokoknya ini suatu usaha ya Bu Arinah juga. Wes pokoknya mantap. Semoga kompeten ya karena selain IPK juga dari nilai UKOM-nya. Tapi kalau IPK-nya udah bagus di atas 3,5 insya Allah kompeten itu. Mahasiswa saya 2 angkatan di atas 3,5 kompeten semua 100%. Oke, Amin. gitu aja dari Bulan ya. Terima kasih Oke, Mbak baik. Fitri. Iya Ibu, terima kasih kembali nih. Terima kasih banyak banget nih kalau buat saya ke Bulan ya, karena udah memberikan ilmu yang bermanfaat buat bunda-bunda ya Bu ya. Makasih banget Bu. Oke, buat bunda-bunda, nanti jangan lupa diisi absennya ya. Oke Bunda? Ya, iya Mbak Oke. Iya, Pit. Mbak Pit. Oke, kalau gitu Bulan, gimana kalau kita akhiri saja? Bimbelnya udah habis ya Mbak Pit? Iya, udah Ini habis hari Bunda. terakhir nih Mbak. Bulan ini. Iya. Kemungkinan kayaknya Ikut masih lagi, ada. ikut lagi Bu Rosmela biar ketemu Bulan. Betul Bisa saya banget. ngisi lagi. Betul banget. Bu Boleh, Bulan Bu. bakalan selalu ngisi nih. Berarti mulai Senin ya. Ya, Senin. Bu Ulan yang sesi siang masuk nggak Bu? Yang sesi siang nggak masuk sayangku, saya kerja. Bulan kan Tapi kebetulan sesi- pegang sesi yang malam prodika ini prodi profesi apa, ya, agak sehingga susah. nggak bisa kalau siang, sibuk sekali. Bu Bulan Gaya nih ya Bulan ya, gaya aktif. banget kayak Apa, Bu Pak, Rosmela Bu? nanti artis di kampus. Artis. Iya, Bu Bulan nih sama nih. Bulan boleh bertanya? Silahkan apa? Oh iya, kan gini, kami dulu kan waktu tahun 90-an ya, waktu D1 kebidanan. Mm-mm. Nah, itu di OK kan kami ini, dinas di OK itu, nah ternyata dari ahli anestesinya itu menyiapkan Dexa 0,5 mg, itu lip, kita sedot siap di sepet. Nah, Heeh. ketika bayi lahir dari ibu PEB, bayi lahir dengan kondisi aspeksia, itu langsung dokter ahli anestesinya itu memberikan IV umbilikus. Nah, jadi IV umbilikus Dexanya itu Bu. Nah, kemudian makanya semenjak saya tugas di pedalaman pun saya menangani kasus aspeksia atau serotinus dengan aspeksia atau lilitan ketiga di leher aspeksia yang bahkan yang lahir tanpa tonus otot pun ternyata selamat dengan IV umbilikus yang 0,5 mg yang 5 strip itu Bu. Nah, namun yang mau saya tanyakan itu adalah
Kenapa sekarang tidak dibolehkan ya pakai Dexa ya? Padahal banyak bayi-bayi itu selamat loh. Nggak bisa, nggak boleh sayangku. Ya nggak boleh sembarangan pakai Dexa karena Dexa yang berlebihan nanti bisa membahayakan bayi gitu. Jadi makanya Dexa itu hanya diperbolehkan di saat yang paling genting dan yang membolehkan itu hanya dokter, nggak boleh bidan. Tapi kembali lagi teman-teman, gimana Bu Rosemary? Kembali lagi kalau periksa banyak, misal ya ada batuk pilek, Dexa, sikat gitu ya Bu ya. Itu asalkan tidak ketahuan. Tapi kalau ditindakan nggak boleh. Ditindakan ini loh yang tertulis di prosedur itu tidak boleh. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang keluar seperti itu ya tetap nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi intinya, sebentar sayang. Jadi intinya kalau maaf ya, Ya nggak rame apa-apa nih. Bu, nggak apa-apa. Gak apa-apa Jadi Bu, biasa intinya, kami juga punya anak. Jadi intinya kalau misalnya nanti ada soal tindakan, jangan karena kebiasaan. Biasanya di PMB-nya saya seperti ini nih, tapi di prosedur nggak boleh. Berarti milihnya yang mana Bu? Yang prosedur ya, jangan yang kebiasaan yang dipilih. Gitu ya. Gitu Oke. aja deh Mbak Oke, Fitri. ya Ibu-ibu nggak apa-apa Bu. Itu Oke, yang kalau gitu karena Bu Lucy masih ada pertanyaan ya tadi? prosedurnya itu yang saya mau tanya, kenapa prosedurnya itu mengubah padahal Dexa itu menyelamatkan mereka gitu, bayi aspeksia yang baru lahir itu. Oke, gimana nih Bu Oke, Wulan? itu nanti bahayanya jangka panjang Bu Lucy. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Gitu. Itu udah sesuai peraturan gitu teman-teman. Oke, Gitu berarti tetap ya. menggunakan prosedur ya Bunda-Bunda. Oke, karena Bulan juga anaknya sudah manggil-manggilin mama, mama. Maaf Tungguin ya, mau udah ditemenin. nggak kondusif. Gak apa-apa Bu, Iya, nggak sama. apa-apa, nggak apa-apa. Anaknya udah minta ditemenin mama. Oke, oke kalau gitu kita akhiri saja ya pertemuan malam hari ini Bunda-Bunda. Untuk Bulan, selamat malam, selamat beristirahat ya Bu. Dan terima kasih juga untuk ilmunya malam hari ini ya Bu. Oke, buat bunda-bunda jangan lupa isi kolom chatnya dan jangan lupa hadir di besok webinarnya ya, karena ada Bulan. Pastinya bakalan seru banget karena ketemu Bulan lagi ya. Jam Oke, berapa Mbak Pit? Besok jam berapa? 11 tadi Bulan bilang ya. Jam 11 ya? Ya, nanti hadir ya Bunda. Hadir, siap. Oke, karena bakalan seru banget kalau ada Bunda Bulan. Oke, kalau gitu mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Mbak wabarakatuh. Pit, Terima kasih makasih. Mbak Iya, Fitri. sama-sama.
Orang Israel ketika zaman Musa punya pemimpin